Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 23, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman Wijaya sudah sangat kesal dengan tingkah laku Rudy. Kalau Rahman Wijaya terus diam, seperti ini Rudy akan semakin berpura-pura di depan keluarga istrinya. Apa yang kamu katakan? Rudy awalnya sudah membantuku dan sekarang membantu Luna lagi. Kamu bahkan mengatakan bahwa dia belum berhak untuk memintamu berterima kasih kepadanya. Rina Pratama tidak menyangka bahwa Rahman Wijaya berani melawannya, dan ia langsung marah. Rahman tampak acuh tak acuh, ia menoleh ke Rudy, dan bertanya dengan serius, apakah kamu berani menelpon dan bertanya kepada ayahmu, apakah ibu mertuaku mendapatkan bisnis perusahaan global itu karena dia yang memohon kepada Alex? Apakah dia yang menelpon Direktur Lukman Greentown untuk memberikan bisnis Greentown itu kepada istriku? Menghadapi keraguan Rahman Wijaya, Rudy tiba-tiba sedikit cemas, bagaimana mungkin ayahnya memiliki kemampuan yang sehebat itu? Jangankan Alex si orang terkaya, bahkan Direktur Lukman dari Greentown pun bukan orang yang dapat berhubungan dengan orang tingkatan seperti ayahnya. Kedua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayahnya. Kakak ipar, apa maksudmu? Kamu yang tidak berguna, apakah kamu tidak mengizinkan orang lain untuk memiliki kemampuan? Jika bukan bantuan dari ayah Rudy, apakah kamu yang membantunya? Melihat Rahman Wijaya meragukan pacarnya, Lisa langsung merasa kesal. Apakah aku yang membantunya atau bukan itu tidak penting. Yang paling penting adalah apakah orang ini berani atau tidak menelpon ayahnya di depan kita. Atau kalian juga bisa menelpon Alex dan Lukman, aku punya kontak mereka berdua, atau aku saja yang menelponnya. Ujar Rahman sambil tersenyum sinis. Telepon saja, jika nanti membuatmu malu, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Ujar Lisa dengan mencibir. Rahman tersenyum sinis, dia berkata dalam hati, kamu bisa menamparku kapan saja. Rudy, ayo telpon ayahmu sekarang, beritahu seseorang betapa hebatnya keluargamu. Desak Lisa. Luna dan Rina Pratama juga menatap ke Rudy. Rudy sedikit ragu, dia merasa sangat cemas. Tetapi teringat akan pemahamannya dan ayahnya, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika hal ini terungkap, dia bukan hanya akan malu, ia juga hampir tidak mungkin bisa bersama dengan Lisa lagi. Memikirkan hal ini, Rudy dengan tegas mengeluarkan ponselnya dan menelpon ayahnya. Ayah, waktu itu aku memintamu untuk memohon orang terkaya Alex untuk membantu Bibi Rina. Selain itu aku juga memintamu untuk mencari Direktur Lukman untuk memintanya memberikan bisnis Greentown kepada Kak Luna, kan? Kakak ipar Lisa tidak mempercayainya, ia memaksaku untuk menelepon dan bertanya apakah itu benar. Tolong bantu aku lagi untuk mengatakan kepadanya hal yang sebenarnya. Rudy dengan cepat memutar otaknya, ia berpikir sambil berkata kepada ayahnya. Dia cukup pintar, dengan pemahamannya tentang ayahnya, dia telah mengatakannya sampai di titik ini, dia percaya bahwa ayahnya pasti dapat memahami apa yang sedang terjadi. Nak, sudah berapa kali ayah katakan kepadamu, jadi orang harus bersikap rendah hati, jangan pamer jika telah melakukan kebaikan, kamu masih terlalu muda. Apakah penting orang lain mempercayainya atau tidak? Kamu mencintai Lisa, kamu melakukan sesuatu secara diam-diam untuknya itu sudah cukup. Jika kamu mengatakannya itu hanya akan membuat orang lain menertawakanmu, bukan? Sudahlah, jangan terlalu mempedulikan pendapat orang lain. Dia percaya atau tidak itu tidak penting, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Sampai di sini dulu, demi membantu Kak Lunamu, aku masih harus mengundang Direktur Lukman dari Greentown untuk makan bersama, aku tutup dulu teleponnya. Setelah ayah Rudy mengatakannya ia langsung menutup teleponnya. Rudy membuka speaker ponselnya, semua orang di ruangan telah mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya dengan jelas. Sekarang selain Rahman Wijaya, semua orang tidak lagi ragu, selain itu mereka diam-diam mengagumi ayah Rudy karena sangat bijaksana, tidak heran dia adalah bos dari sebuah perusahaan besar. Kakak ipar, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lisa bertanya sambil menatap Rahman Wijaya dengan tatapan angkuh. Kakak ipar, aku harap kamu bisa puas dengan jawaban ini. Rudy juga menatap Rahman Wijaya dengan mengejek.
Rahman Wijaya mengabaikan Lisa. Dia menatap Rudy, ketidaktahu malu Rudy dan ayahnya telah membuat pandangannya berbeda. Kamu dan ayahmu sangat baik, benar-benar sangat baik. Rahman Wijaya menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, keluargamu mengelola sebuah supermarket bukan? Aku harap kalian berdua tidak menyesali ketidaktahu malu kalian hari ini. Kakak ipar, keluargaku memang membuka sebuah supermarket. Kamu tidak akan pergi ke supermarket keluargaku untuk melakukan penipuan karena ayahku membantu Kak Luna bukan? Rudy sengaja memelototkan matanya dan sengaja menatap Rahman dengan terkejut. Penipuan. Rahman Wijaya tersenyum sinis, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang benar-benar tidak tahu malu. Ujar Rina Pratama sambil menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan meremehkan Rahman Wijaya. Luna melirik ke Rahman Wijaya, ia juga merasa sangat kesal, tetapi dia tidak ingin memarahi Rahman di depan keluarganya, dia hanya menghela napas panjang dan berkata kepada Rudy. Rudy, maaf, aku minta maaf atas kecerobohan Rahman, aku juga berterima kasih kepada ayahmu karena sebelumnya telah membantuku. Kak Luna, perkataanmu ini agak serius. Sebenarnya, aku tidak bermaksud mengatakan ini, tetapi kakak ipar memaksaku, aku terpaksa menelpon ayahku untuk bisa membuktikan bahwa yang aku katakan itu benar. Rudy menampilkan ekspresi seperti dia tidak berdaya. Luna tidak melihat kemunafikan Rudy sama sekali. Sebaliknya, ia semakin merasa suaminya jika dibandingkan dengan calon adik iparnya ini, perbedaannya terlihat dengan jelas seketika. Benar-benar tidak bisa dibandingkan. Rahman Wijaya, apakah kamu masih merasa bahwa Rudy belum berhak menerima permintaan maafmu? Rina Pratama bertanya lagi. Rahman Wijaya merasa sedikit kesal, tetapi setelah dia berpikir sebentar, akhirnya dia menahannya. Awalnya dia memiliki banyak cara untuk membuktikan ketidaktahu malu Rudy dan ayahnya itu. Tetapi melihat sikap Rina Pratama dan Lisa terhadapnya, itu membuatnya merubah pikirannya. Karena mereka menikmati perasaan ditipu seperti itu, maka biarkan mereka menikmatinya saja. Setelah hari ini, dia juga tidak berencana untuk datang ke keluarga ini lagi dan mendapatkan perlakuan seperti itu. Mengenai istrinya, dia akan mencari kesempatan untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Apakah dia percaya atau tidak, itu terserah kepadanya. Pada pukul 6 sore, Ruben akhirnya sudah pulang kerja, Luna dan adiknya mengeluarkan masakan yang sudah dimasak untuk menyiapkan makan malam. Paman, selamat ulang tahun, ini adalah vas bunga dari dinasti Bohu yang aku beli di pasar barang antik. Sebelum makan malam dimulai, Rudy tidak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada ayah Ruben. Ruben mengambil vas itu dan melihatnya sejenak, baik pola maupun pengerjaannya itu cukup baik, tetapi sekali dilihat itu jelas bukan vas dari dinasti Tang Bohu, melainkan barang palsu yang dibuat industri modern. Tetapi meskipun itu barang palsu, dia juga tahu bahwa memerlukan sekitaran 200–400 jutaan untuk bisa membeli vas itu. Dia mengangguk dan berkata, Rudy, terima kasih, Lisa, bantu ayah simpan vas itu dulu, ayah sangat menyukainya. Lisa dan Rudy sangat senang mendapatkan pengakuan dari Ruben. Kakak ipar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga membeli hadiah untuk paman? Ayo keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Ujar Rudy sambil menatap Rahman Wijaya dengan tersenyum mengejek. Lisa yang baru ingin meletakkan vas bunga juga berhenti, ia bersiap untuk melihat hadiah apa yang akan diberikan Rahman Wijaya. Rahman Wijaya mengambil gelas dari plastik, bangkit dan meletakkannya di depan Ruben. Ayah, selamat ulang tahun. Ini adalah gelas anggur Yue Guang dari dinasti Qin Selatan. Gelas ini sangat cocok untuk meminum anggur, aku harap ayah menyukainya. Ya Tuhan, gelas yang jelek itu adalah gelas Yue Guang. Kakak ipar, apakah kamu anggap kami anak kecil yang berusia 3 tahun? Melihat Rahman Wijaya mengeluarkan gelas yang jelek dan tidak mencolok itu, Lisa mengejeknya. Rudy juga menatapnya dengan mengejek, terutama ketika dia mendengar bahwa Rahman Wijaya mengatakan itu adalah gelas Yue Guang dari dinasti Qin, dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Luna merasa sedikit canggung, dia sangat ingin menjelaskan bahwa bahkan jika gelas itu bukan gelas Yue Guang, tetapi Profesor Eko ingin membelinya dengan harga 300 juta. Berbeda dengan ejekan yang lainnya, Ruben menatap gelas di depannya, terlihat kilatan kegembiraan di matanya. Ia merasa gembira sampai ia tidak langsung meraih gelas di tangan Rahman Wijaya. Tetapi ketika dia tersadar dan ingin mengambil gelas itu, Rina Pratama bertindak terlebih dahulu. Rahman Wijaya, sudah cukup. Kamu sebelumnya bukan hanya memfitnah Rudy,
Sekarang kamu bahkan mengeluarkan gelas jelek dan mengatakan bahwa itu adalah gelas Yue Guang, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu miskin aku bisa menahannya, karena Luna menyukaimu, aku malas untuk berbicara terlalu banyak, tetapi watakmu begitu buruk sampai seperti ini, aku benar-benar tidak tahan lagi, bawa pergi barang rongsokanmu itu dan jangan pernah datang ke rumahku untuk mempermalukan dirimu lagi. Rina Pratama menepuk gelas di tangan Rahman Wijaya, dan gelas itu jatuh ke lantai, lalu pecah. Perasaan Luna sangat kacau. Rahman Wijaya tidak lagi bisa berbuat apa-apa sekarang, gelas itu sudah pecah, bersambung.